Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrik Karunia dengan NIM 20051106029 dari Universitas Manu Harman. Saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya. Pendahuluan. Abad 21 disebut juga dengan abad revolusi industri, abad perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat. Menuntut siswa harus mampu beradaptasi dan mengikuti perkembangan tersebut. Perkembangan yang begitu cepat memengaruhi berbagai aspek termasuk juga pada aspek pendidikan. Untuk itu, perlu kesiapan siswa dalam menghadapinya. Merupakan kesiapan dalam menyambut abad 21. Metode kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dalam bentuk sosialisasi melalui pemaparan materi, kemudian dilakukan evaluasi terhadap pemahaman peserta. Evaluasi yang dilakukan berupa pengumpulan data dengan cara pemberian angket kepada peserta. Pemberian angket dilakukan untuk melihat presentasi pemahaman peserta terhadap pemberian materi dan implementasi tentang keterampilan pembelajaran di abad 21 ini dengan rincian kegiatan sebagai berikut. Tahap awal. Kegiatan dimulai dengan melakukan studi lapangan untuk mengetahui lokasi dan kondisi di sekolah tersebut. Tim pengabdian pada masyarakat atau PKM melakukan observasi dengan pihak sekolah terkait masalah yang dihadapi guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Dari hasil wawancara, memperoleh informasi bahwa masih banyak guru yang belum memiliki pengetahuan yang luas tentang jenis-jenis pembelajaran yang dapat diterapkan di kelas, terutama pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan kurikulum ke-13. Kemudian, tim PKM memberikan solusi dengan mengusulkan kegiatan pengenalan keterampilan pembelajaran di abad 21. Tahap inti. Inti dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan sosialisasi kepada para guru di sekolah mengenai pengenalan keterampilan pembelajaran abad 21 terkait materi keterampilan pembelajaran di abad 21. Para guru diberikan pemahaman mengenai apa itu pembelajaran abad 21, bagaimana pelaksanaannya di kelas, serta mengapa kita sebagai guru harus mampu menerapkan keterampilan pembelajaran abad 21 saat ini. Dalam pemaparannya, pemateri tidak hanya berceramah secara satu arah, akan tetapi lebih banyak memberikan ruang diskusi dengan memberikan kesempatan kepada ruang guru atau para guru untuk menyampaikan pandangan, pengalaman, dan sama mengajar di kelas. Tahap akhir. Di akhir, tim dosen menyebarkan angket yang diisi oleh para guru beserta kegiatan untuk mengukur pemahaman peserta dalam beberapa aspek diantaranya, yaitu aspek penyampaian materi, aspek konten, isi materi, aspek manfaat-manfaat kegiatan, dan keumpan balik. Angket berisi 10 butir pertanyaan yang meliputi 2 butir mengukur pemahaman peserta pada aspek penyajian materi, 2 butir mengukur aspek konten, isi materi, 3 butir mengukur aspek manfaat kegiatan, dan 3 butir untuk mengukur umpan balik peserta terhadap kegiatan ini. Dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan diperoleh data bahwa pemahaman guru mengenai keterampilan pembelajaran abad 21 menjadi lebih baik berdasarkan hasil evaluasi angket yang diberikan kepada peserta. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan PKM dapat mengoptimalkan pengetahuan guru di sekolah terhadap keterampilan pembelajaran di abad 21. Sebaiknya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat berlanjut secara berkesinambungan
guna memberikan manfaat serta kontribusi yang nyata kepada mitra. Pengertian kurikulum. Kurikulum dapat dibagi menjadi dua sudut pandang yang berbeda, yaitu kurikulum dalam arti sempit dan dalam arti yang luas. Pendekatan secara itulah ialah memandang dari sistem pendidikan secara keseluruhan yang meliputi aspek organisasi, artinya metode, kebutuhan peserta didik, evaluasi. Sedangkan dari sudut pandang sempit, sebagai kurikulum hanyalah sebagai program atau bidang konten terdapat dalam sekolah. Peran dan fungsi kurikulum sebagai salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan. Peran yang dimainkan oleh desain kurikulum dalam mendukung pencapaian hasil belajar siswa, sehingga perlunya memiliki visi sistemika dalam holistik dari pengalaman belajar dalam rangka kedekatan berbasis kompetensi dalam kurikulum. Peran kurikulum juga memberikan guru beradaptasi dari konten terbuka yang sesuai dengan kebutuhan siswa yang beragam, sehingga memberikan bukti bahwa penggunaan variasi pembelajaran serta berbagai sumber belajar dapat berjalan sebagai mestinya. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kontribusi kurikulum PJOK sangat penting. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada abad 21 diperlukan 4 keterampilan, antaranya pemikiran kritis dan pemecahan masalah, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas dan inovasi. Program kurikulum dalam PJOK sangat berkontribusi dalam meraih keterampilan tersebut. Di era abad 21 ini, seluruh lingkup profesi menuntut adanya dedikasi dan kualitas kerja yang lebih sempurna, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara penuh pada organisasi profesi yang masyarakat luas. Profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pengetahuan keterampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang terprogram dan intensif. Jadi profesi adalah sesuatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut pengetahuan, keahlian, dan keterampilan tertentu. PJOK bertujuan untuk mengembangkan aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak, keterampilan berpikir kritis, keterampilan sosial, emosional, etika moral, dan aspek pola hidup sehat. Oleh karena PJOK memiliki kedudukan sangat penting atau vital dalam pembangunan sumber daya manusia, keberadaan PJOK telah diakui pemerintah Undang-Undang Republik Indonesia tahun 20, nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwasannya mata pelajaran PJOK wajib diberikan mulai tingkat SD, SMK maupun sederajat. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.